merentangkan tangannya ke atas. Ini ukuran dalam yang paling dalam. Ada laki-laki berdiri begini, lalu tangannya direntangkan ke atas, marfu'ah, diangkat kedua tangannya ke atas begini. Sejauh tangannya inilah ukuran dari ujung tangannya ini sampai ke kaki orang berdiri. Itu kedalaman yang paling dalam yang dianjurkan. Asyaqqu ardul qabri janibahu min jihatil qiblah. Yang disebut dengan liang lahat adalah menggali lubang di samping kuburan yang berhadapan ke arah kiblat. Itu disebut lahat. Ini kita sudah buat lubang begini, petak. Yang disebut lahat, gali lagi di samping bawah yang arahnya menghadap ke kiblat. Jangan berkebalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak, ibu yang telah berhadir karena Allah, dan mudah-mudahan Allah balas dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah menyelesaikan beberapa masalah tentang menguburkan jenazah. Di antara yang sudah kita bahas bahwa menguburkan jenazah hukumnya fardu kifayah. Tidak boleh meninggalkan jenazah tanpa dikuburkan. Kemudian yang lebih utama, menguburkan jenazah di pekuburan umum, ya, walaupun boleh di rumah atau dalam rumah atau di seputaran rumah boleh, namun makruh, tidak disukai. Dan itu pengkhususan kepada para nabi. Nabi Muhammad sendiri ketika masih hidup menguburkan jenazah sahabat-sahabatnya di pekuburan Baqi', di pekuburan umum Baqi'. Tapi beliau sendiri kemudian dikuburkan di dalam rumahnya. Itu bukan karena wasiat beliau, tapi karena para nabi berdasarkan hadis itu dikuburkan di mana posisi dia meninggal. Nah, jadi lebih utama menguburkan di pekuburan umum karena alasannya doa-doa yang datang dari yang berziarah, maka itu didapatkan oleh semua kaum muslimin
yang berada di kuburan umum. Itu alasan yang paling kuat kenapa diutamakan dikuburkan kuburan umum. Setiap kalimat Assalamualaikum ya ahlal kubur maka didapatkan oleh semua, dan itu rahmat dari Allah. Kita masih hidup, waktu mengucapkan salam tidak terasa rahmat yang diberi, tapi ketika sudah meninggal maka kita akan memimpikan agar memperbanyak salam, karena itu bahagian daripada rahmat Allah melalui saling mendoakan. Kemudian di antara perkuburan umum yang paling utama adalah perkuburan yang di dalamnya banyak dikuburkan as-salihun, orang-orang saleh, asy-syuhada, dan orang-orang yang syahid. Itu lebih utama untuk dipilih untuk menguburkan jenazah. Artinya di antara banyaknya perkuburan umum, yang lebih utama yang banyaknya orang saleh dan syuhada yang berada di situ. Makanya Baqi' di Madinah menjadi pilihan utama untuk menguburkan jenazah. Di dalamnya ada jenazahnya para sahabat, istri-istri Nabi. Maka sampai hari ini Baqi' itu dipenuhi dengan orang-orang saleh. Bahkan orang yang meninggal di waktu ihram itu mereka mendapatkan tempat yang mulia. Oleh karena itu perkuburan yang mulia, coba lihat di Baqi' itu burung-burung pun tidak mau berpindah dari Baqi'. Burung-burung merpati itu penuh di atas kuburan Baqi'. Padahal makanan tidak ada di situ, tapi mereka merasa nyaman, senang, karena binatang-binatang diizinkan mengetahui tentang suara-suara yang berasal dari alam kubur. Berdasarkan hadis Nabi, ketika Nabi melewati kuburan, lalu kuda Nabi terloncat meringkik, dan Nabi mengatakan dia mendengarkan azab kubur. Jadi binatang tahu, makanya binatang betah, burung-burung betah di pemakaman Baqi', karena di dalamnya adalah orang-orang yang saleh. Dan juga ini yang belum kita kabarkan, dan juga yang menjadi alasan kenapa diutamakan menguburkan jenazah di perkuburan orang-orang yang baik, itu pernah Nabi Musa sendiri itu meminta kepada Allah agar dikuburkan di dekat dengan al-ardu al-muqaddasah. Nabi Musa bermohon kepada Allah, kata Nabi, agar waktu meninggal agar dimatikan Allah lalu dikuburkan sejauh satu lemparan batu, ramyata hajarin, sejauh lemparan batu yang dekat dengan al-ard al-muqaddasah, yaitu tanah yang suci. Maksudnya adalah tanah di Masjidil Aqsa. Makanya Rasulullah mengatakan, "Lau kuntum samma la ra'aitukum qabrahu 'inda al-kathib al-ahmar." Seandainya aku diizinkan Allah, maka pasti aku memberitahu kalian di mana kuburannya Musa. Dia ditanam di daerah Tanah Merah. Jadi kuburan beliau berada di area Tanah Merah. Tanah Merah dekat Masjidil Aqsa, bukan Danau Merah Biru kan? Ya, di Tanah Merah di area Masjidil Aqsa. Jadi apa maksudnya hadis ini dicantumkan di sini? Nabi Musa meminta agar dikuburkan dekat dengan tanah yang mulia, yaitu tanah yang diberkahi. Gitu. Dulu Abu Bakar bermohon-mohon agar diizinkan dikuburkan dekat dengan Nabi. Kemudian Umar pun bermohon-mohon agar diizinkan untuk dikuburkan di dekat
Nabi. Jadi semua ingin mendekat. Makanya orang saleh, orang alim, syuhada di dunia hidupnya berkah, di akhirat pun masih dicari keberkahannya oleh orang yang mau mati. Karena alasan utama kenapa disuruh kuburkan di kuburan orang-orang yang saleh, karena alasannya adalah untuk mendapatkan barakatihim, yaitu keberkahan mereka. Nah, jadi ini yang paling utama. Lalu kemudian jam'ul aqarib fi mawdi' wahid. Apakah perlu kita membuat kuburan keluarga? Jadi kuburan keluarga, dikumpul situ adik beradik, kakak beradik, pokoknya keluarga besar satu nenek di situ semua. Apakah perlu kita melakukan membuat kuburan seperti itu? Yustahabbu ay yajma' al-aqarib fi mawdi' wahid. Ternyata sunnah hukumnya untuk berkumpul para kerabat, mengumpulkan jenazah yang punya hubungan saudara di satu tempat. Sunnah untuk berkumpul dengan sesama saudara. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika kejadian meninggalnya Utsman bin Mad'un, taraka 'inda ra'si Utsman bin Mad'un sakhrah. Setelah meninggalnya salah satu sahabat yang dicintainya, yaitu Utsman bin Mad'un, Nabi memberi tanda di kepala, di bahagian kepala, dan itu kemudian menjadi alasan boleh meletakkan batu di bahagian kepala. Diletakkanlah tanda oleh Nabi di kuburan Utsman bin Mad'un, bukan nama, bukan pelang nama, tanda seperti batu. Waqal, lalu Nabi berkata, "Ata'lamu biha qabra akhi." Ini kuberi tanda ini agar aku mengetahui bahwa ini kubur saudaraku Utsman bin Mad'un. Ada yang mengatakan Utsman bin Mad'un ini saudara sepersusuan Nabi. Wa udafinu ilaihi man mata min ahli, biar aku bisa menguburkan saudara-saudara yang lain di dekatnya. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Baihaqi dari Al-Matlab bin Abdullah bin Hantab, dan ini menjadi dalil bahwa disunnahkan untuk berkumpul atau mengumpulkan jenazah di satu pekuburan keluarga. Jadi maksud satu pekuburan, kalau misal satu kampung ini keluarga besar semua, ya buat aja satu kuburan keluarga, tidak apa-apa, dibolehkan. Nah, jadi ini masalah tempat yang baik untuk dikuburkan. Berikutnya yang akan kita bicarakan berikutnya yaitu tentang sifatul kubur, sifat-sifat atau karakteristik kuburan. Bagaimana kuburan itu sebaiknya dibuat, itu yang akan dibicarakan berikutnya. Berdasarkan sunnah Nabi dalam hadis-hadisnya, itu ada beberapa perkara yang disunnahkan mengenai tentang model atau bentuk kuburan. Yang pertama, aqallul qabri hafratan tamna' ar-ra'iyah was-siba' an-nabash tilka al-hafrah li akli al-mayyit. Disunnahkan untuk menggali kuburan sekurang-kurangnya mayat tidak menyebar baunya dan binatang tidak mampu menggali. Binatang buas tidak mampu menggali untuk mencapai si mayat. Jadi jangan sampai mayat bisa dimakan oleh binatang buas. Itu sekurang-kurangnya. Lianna al-hikmah fi wujub ad-dafni adamu intihaki hurmatihi
biintishar raihatihi wastighzar jifatihi wa aklis siba. Karena tujuan atau hikmah daripada diwajibkan untuk dikuburkan adalah untuk menghormati si mayat dan untuk menjaga agar tidak melecehkan atau menghilangkan kehormatan mayat dengan menyebarnya bau atau dimakan oleh binatang buas. Itu tujuan dikuburkan yang utama. Makanya Islam benar-benar menjadi agama yang paling sempurna, paling masuk akal, dan itu dilakukan oleh agama lain. Hal-hal yang aneh yang selayaknya tidak terjadi. Jadi mayat itu kan, kita hidup ini mulia, seharusnya meninggal pun dimuliakan, tidak boleh diganggu, dicabik-cabik binatang buas. Tapi di luar agama Islam malah memberikan mayat kepada burung-burung nasar untuk dimakan. Contoh di Tibet, Tibet itu punya satu adat, mayat-mayat mereka itu dibawa ke pegunungan Himalaya, lalu dicincang-cincang, diberikan kepada burung nasar. Jadi dicampak, di situ tempat kumpulnya burung nasar. Dihabisi sama burung pemakan bangkai ini dengan alasan, saya baca dan saya tonton alasan Dalai Lama itu sebutan untuk dengku-dengku mereka. Kalau kita ustaz, jadi alasannya agar waktu mati pun bermanfaat. Jadi bermanfaatnya apa? Biar dinikmati oleh burung. Padahal itu mencabik-cabik harga diri mayat sebenarnya. Ini makanya Islam mengajarkan kemuliaan. Di tanah Toraja itu jenazah tidak dikuburkan ke dalam tanah, tapi dimasukkan ke tebing, dibuat lubang, masukkan ke tebing. Anehnya nanti ada upacara adat setiap beberapa puluh tahun, itu dikeluarkan mayat itu lalu dibangkitkan dipapah, digotong, dikeluarkan, dipertemukan lagi dengan keluarga, sudah jadi tulang belulang, diawetkan macam-macam. Jadi sudah jadi mayat pun masih dipertontonkan, diarak sana, diarak sini. Ya, itu kebiasaan yang aneh. Agama ini menentukan kemuliaan. Baik, itu tujuan penguburan. Maka disuruh kuburkan paling kurang tidak bisa menyebar bau dan tidak bisa digali oleh binatang buas, paling kurang. Nah, berapa ukurannya? Ukuran yang dimaksud supaya mayat mencapai hikmah tadi apa? Yaitu yundabu inda jumhur aywassa tulan wa ardan wa yu'ammid bi ayyuzat fi nuzulihi. Untuk mencapai tujuan itu, maka yang pertama disunnahkan untuk menggali kuburan tulan wa ardan, baik panjang maupun lebar, itu dengan secukupnya, wa yu'ammiq, lalu didalamkan. Jadi digali dengan dalam, bi ayyuzat fi nuzulihi, supaya pertama mudah diturunkan. Jadi waktu gali pertama itu juga jangan terlalu pas-pasan, karena nanti susah diturunkan. Disunnahkan agar orang bisa turun dan menyambut si mayat nanti, karena berproses dia. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i dengan derajat yang sahih kepada para jenazah syuhada Uhud
Rasulullah mengatakan ihfiru, galilah, wa ausi'u, ausi' itu luaskanlah, gali, luaskan, maksudnya luas itu secukup orang bisa turun dan menyambut jenazah. Wa a'miku, galilah yang dalam, disuruh gali yang dalam. Itu tujuan gali dalam, itulah yang dimaksud tadi. Kemudian ukuran dalamnya, kalau menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, ukuran kedalaman, karena Rasul tadi mengatakan a'miku, kubur, gali yang dalam. Berapa ukurannya kira-kira? Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, qadra qamah wa bastah min rajul mu'tadil bi ayyakuma bastan basitan yadayhi marfu'atin. Paling dalam itu kalau ukurannya seorang laki-laki yang mu'tadil. Mu'tadil itu tingginya normal, jangan laki-laki yang stunting. Jadi ukuran normal orang Arab tinggi-tinggi besar itu ukuran normal berdiri. Lalu dia merentangkan tangannya ke atas. Ini ukuran dalam yang paling dalam. Ada laki-laki berdiri begini, lalu tangannya direntangkan ke atas, marfu'ah, diangkat kedua tangannya ke atas begini. Sejauh tangannya inilah ukuran dari ujung tangannya ini sampai ke kaki orang berdiri. Itu kedalaman yang paling dalam yang dianjurkan. Jadi berarti melebihi kepala. Jadi orang berdiri di dalam, tangannya begini. Jadi dari tangannya inilah, itu laki-laki yang normal tingginya. Bukan ukuran kita, Pak. Kita ukuran kita kan tidak jelas. Ada yang semeter tak sampai. Ada yang bermeter-meter tapi banyak kurang-kurangnya. Jadi ukurannya ukuran orang yang tinggi mu'tadil, ukuran tinggi mu'tadil. Jadi kalau diukur kira-kira, kalau kita lihat itu, maka ukurannya arba'atu azra' wa nis, 4 hasta setengah. 4 hasta setengah, 1 hasta 50 cm. Kalau 4 hasta setengah pada 2,5 meter. Nah, itu ukuran yang paling disukai, paling good, paling bagus untuk dikuburkan. Karena Nabi yang mengatakannya, dalamkan kata Nabi. Lalu kalau menurut mazhab Hanafi, miqdar nisfi qamah atau ila haddis sadr. Menurut mazhab Hanafi, ukuran dalam itu cukup sampai ke dada orang yang berdiri. Laki-laki yang tinggi tadi berdiri sampai ke sininya, ke dadanya. Itu dalam mazhab Hanafi itu sudah bagus. Jadi kalau Syafi'i Hambali tadi sampai angkat tangan ke dalam lagi ke sana. Wa in zada miqdaran qamah fa huwa ahsan. Tapi kalau dia bisa melebihi seukuran orang berdiri, itu lebih baik kata mazhab Hanafi. Sedada bagus, tapi kalau sekepala orang berdiri tadi itu lebih baik. Itu dalam mazhab Hanafi. Dan menurut mazhab Maliki, wa nudiba adamu ta'mi al-qabr jiddan. Menurut mazhab Malik, tidak perlu terlalu dalam, tapi sekira-kira bisa membuat yakin bahwa bau tidak tersebar dan tidak mungkin digali oleh binatang buas, itu sudah aman. Nah, jadi mazhab Maliki tidak membuat ukuran, tapi yang penting yakin aja ini kalau digali oleh serigala atau anjing, tidak mungkin dia mencapai ke situ. Itu sudah aman. Nah, tentu dari pendapat-pendapat tadi, kita ya kalau bisa ikuti yang paling dalam, karena semakin dalam semakin tercapai maksud daripada menguburkan jenazah. Kalau kita biasanya padum dengku biasa katanya. Kalau kita ukuran kita sampai ke kepala. Ya, nah berarti kalau menurut mazhab Syafi'i malah
lebih dalam belum seharusnya. Karena sebenarnya dalam urusan penguburan itu tidak beda perempuan dengan laki-laki. Tidak beda. Makanya lebih dalam lebih baik. Oh, lelaki tambah peng, kata penggali kubur. Oh, maknanya dalam bercuta katanya. Lelaki tambah peng, tak tambah wang pak. Jet dalam bercuta. Tambah peng 200 tu. Tambah pak. Diambil dari mana masih ingat pak? Dari uang si mayat. Itu kalau si mayatnya bisa bicara, dia mengatakan kengkau tambah bercuta. 200 dong terakhir dongnya. Maka ambil dari uang jenazah, penggali kubur dicocokkan dengan keringatnya pak. Capek tu gali kubur tu. Sayangnya penggali kubur udah capek lihat kuburan, tak tobat-tobat. Anak kata mayang dong pak. Tak bagaimana cara berfikir penggali kubur, entah ada orang dalam di surga sana, sehingga udah gali kubur tiap hari lihat mayat. Banyak yang tak salat, subhanallah. Padahal Rasulullah mengatakan kafa bil mauti wa'idhah. Kematian itu sudah cukup menjadi nasihat. Kalau itu tidak menjadi nasihat, maka nerakalah nasihatnya. Coba lihat perkataan orang gali-gali kubur, rata-rata tidak salat. Yang salat tidak mau gali kubur. Ini kan aneh nih. Jadi kalau bisa ke depan begitu kita sudah tahu ini, lebih dalam lebih bagus. Paling kurang menyejut betul baulai. Kalau bisa sampai ke kepala apa. Yang paling berhak menyuruh siapa? Ya ahli keluarga. Karena nanti ahli keluarga yang keluarkan uangnya. Tambah lo tambah 200 tu. Udah lam lo. Begitu pak. Jangan pula kita sudah suruh tambah dalam, lalu kita nak mau tambah uang, itu kan dilaknat sama penggali kubur juga. Apalagi Nabi mengatakan bayarlah upah sebelum keringat, bayarlah upahnya. Itu tidak boleh menganiaya orang yang kita suruh atau kita ambil jasa, tidak boleh kita aniaya. Harus dia ridha dengan pekerjaan. Sekarang berapa ongkos sekali kubur? Padum, 150. Kalau dia minta tambah 800 je, penting dalam cuti. Ya, kita berdiri pak ukuran kepala kalau bisa. Ya. Sudah. Itu yang pertama, bentuk kuburan yang disukai. Yang kedua, berikutnya, yaitu al-lahdu bi'ittifaq al-fuqaha, lebih disukai ketika menguburkan jenazah, yaitu lebih disukai lebih afdal membuat liang lahat daripada membuat liang asyaq. Jadi di mana beda al-lahdu dengan asyaqu? Jadi kalau al-lahdu itu asyaqu ardul qabri janibahu min jihatil qiblah. Yang disebut dengan liang lahat adalah menggali lubang di samping kuburan yang berhadapan ke arah kiblat. Itu disebut lahat. Jadi kita sudah buat nih, kita sudah buat lubang begini, petak. Yang disebut lahat, gali lagi di samping bawah, yang arahnya menghadap ke kiblat. Jangan berkebalikan. Saya sudah gali, yang mana ke kiblat? Sebelah sana. Berarti buat lubang di samping, bukan di tengah tanah ini, di dindingnya, di dinding bawah pak. Itu buat lagi lubang. Itu namanya liang, itu liang lahat. Nanti waktu ditanam, sudah masukkan jenazah kan ditutup dengan papan. Itu namanya lahat. Dan itu lebih diutamakan dan lebih afdal daripada asyaq. Apa itu asyaq? Yaitu ad-darih awil hufrah allati tughfar li asfal kan nahri. Yaitu lubang yang dibuat di tengah-tengah tanah yang sudah digali tadi, dibuat di tengah-tengah seperti orang membuat aliran sungai. Aliran sungai kan tidak dibuat di dindingnya, dibuat di tanah. Jadi itu disebut asyaq. Maka yang lebih utama adalah lahat.
Kalau dalam mazhab Hambali malah mereka mengatakan bahwa makruh membuat lubang berbentuk syak. Makruh membuat lubang berbentuk syak karena lebih utama untuk membuat lubang lahat. Namun ada kondisi-kondisi yang kadang-kadang orang tidak bisa membuat liang lahat. Biasanya model tanah yang longsor. Jadi kalau digali di samping jatuh tanahnya. Nah, yang seperti itu, maka di saat seperti itu tidak perlu paksakan membuat lahat, cukup membuat asyak. Jadi asyak tidak buat di dindingnya, tapi buat di tengah. Nanti waktu sudah diletakkan jenazah, tetap menghadap ke kiblat, tapi diletakkan papan di atasnya. Kalau lahat, diletakkan papan di sampingnya. Itu yang paling utama. Ya. Kecuali pada tanah-tanah yang tidak mungkin digali di samping. Di saat itu, maka syak atau liang syak itu lebih baik. Nah, itu lebih baik daripada kita paksakan lahat. Begitu taruh jenazah langsung jatuh tanah sehingga jenazah seperti orang jatuh longsor, itu tidak baik juga. Nah, tapi tanah di kita rata-rata bisa buat lahat. Di Arab yang susah buat lahat, karena tanah-tanah di Arab itu tanah berpasir, campuran pasir. Jadi begitu digali samping jatuh dia, jatuh. Makanya kuburan di Arab itu ada dua model. Yang pertama di daerah yang struktur tanahnya kuat, itu mereka membuat lahat seperti kuburan kita, tapi tidak banyak daerah seperti itu. Yang banyak yang longsor. Maka kami lihat contohnya di Mesir itu kuburan, Pak. Itu bukan model kita, tidak bisa dibuat. Ini karena tanahnya berhamburan, jatuh. Jadi bagaimana caranya? Mereka membuat bangunan seperti ini, Pak. Seperti musala ini. Nah, dibuat bangunan seperti ini, lalu ada pintu masuk satu. Nah, jadi seperti bunker untuk perang itu. Nanti setiap jenazah yang dibawa baru itu diletakkan di sudut, diatur di sudut terus. Yang sudah jadi tulang belulang di petapan kedai, masukkan lagi jenazah baru. Begitu modelnya. Di Arab Saudi juga begitu. Ya. Juga begitu. Sebahagian bisa membuat lahat dengan baik, sebahagiannya lagi tidak bisa karena tanahnya jatuh, sehingga dibuatlah model ruangan bawah tanah. Jadi jenazahnya tidak dikuburkan tapi diletakkan dalam bangunan itu. Makanya tergantung sekali keadaan bagaimana tekstur tanah tersebut. Ya. Tapi kalau seandainya tanah kita bisa lahat, jangan buat syak. Maka keluarga itu meminta kepada penggali kubur, baiknya buat syak, baiknya buat lubang bak tengah. Suruh buat lubang di samping dinding yang menghadap ke arah kiblat kalau tidurkan jenazah. Nah, itu yang diminta. Nah, ini perkara yang disepakati oleh para jumhur ulama. Nah, kemudian berikutnya dalam pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali wajib menghadapkan jenazah ketika sudah dimasukkan ke dalam liang kubur, wajib untuk dihadapkan ke kiblat, mustaqbilal kiblah. Wa yusnadu wajhahu ila jidar al-qabr wa yusnadu dhahruhu bilubnah wa nahwiha liyamna'uhu min al-istilqa. Jadi sudah dibuat liang lahat. Jenazah masukkan, wajah dan dadanya menghadap ke kiblat. Jadi kan ditidurkan begini, wajah dan dada menghadapkan ke kiblat, itu wajib.
Itu tak boleh, hendak. Kalau sempat salah, wajib gali kembali. Masa sudah terjadi tadi, begitu tanya kiblat, salah kiblat, itu wajib gali kembali, betulkan letak jenazah, wajib. Dalam pandangan Syafi'i dan Hambali, wajib. Karena Nabi SAW mengatakan begini, qiblatukum ahya'au wa amwata. Kiblat engkau baik masa hidup, berlaku di masa hidup, juga berlaku di waktu mati, kata Rasulullah. Nah, setelah dihadapkan ke arah kiblat, masukkan ke lubang lahat, lalu di belakangnya ini kan begini jenazah posisi. Di belakangnya ini disuruh tahan bilu benah dengan batu-batuan, ya, seperti batu bata, tanah liat, ya, disuruh tahan liyamna'ahu minal istilqa, supaya jenazah itu tidak lagi terbalik, tidak lagi terlentang, disuruh tahan dari belakang, Pak. Nah, kalau kita bagaimana? Kita perlakukan kebiasaan, Pak. Diganjar pakai tanah. Lu benah itu bisa tanah liat, bisa batu-batuan. Yang intinya jenazahnya jangan sampai terlentang lagi begini. Benar-benar dia tertidur ke arah dinding menghadap kiblat. Dan itulah yang dilakukan oleh khalaf was salaf. Orang-orang terdahulu dari masa Nabi begitu dilakukan, sampai Rasulullah pun diperlakukan begitu oleh para sahabat berdasarkan ajaran beliau sendiri. Jadi ini perlu diperhatikan, jangan sampai asal dapat baju, begitu kita taruh langsung tutup dengan papan, rupanya jenazahnya udah jatuh lagi terlentang. Itu tidak boleh. Tahan dengan tanah atau apapun. Berikutnya, yang paling berhak menurunkan jenazah, wa yusannu an yunzilahu fil qabri aqrabun nas ilaihi minaz zukur. Yang paling berhak menurunkan jenazah adalah kerabat-kerabatnya yang terdekat dari laki-laki. Maka kan dari awal kita sudah bilang bahwa urusan jenazah itu urusan keluarga. Maksudnya mereka yang mendahului, mereka dahului. Kecuali mereka nak mampu, baru boleh di luar perwalian yang membantu. Artinya kita tetap disuruh bantu, tapi urusan mulai dari pegang, mulai dari memandikan, lalu kemudian mengkafankan, lalu yang jadi imam untuk salat, sampai yang memangku jenazah, lalu kemudian membawa turun, itu semuanya lebih utama adalah yang berhubungan nasab dekat dengan si mayat. Apalagi kalau jenazah perempuan, kita sudah bahas sebelumnya. Itu kalau bisa bek geman le urang lain. Mana anak? Tanya mana anak? Anak laki mana? Oh, tak ada anak laki. Adik jenazah mana? Oh, tak ada adik jenazah. Keponakan jenazah mana? Keponakannya, adik-adiknya mana? Turun ke kuburan, masuk pegang. Apalagi kalau mayat perempuan, yang jadi mahram si jenazah, itu yang paling utama. Ini perlu benar dimaklumkan kepada orang-orang di kampung. Punya urusan jenazah katanya mengalah sama keluarga. Kalau keluarga bilang bahwa bah kamu urusan, itu jangan pula nanti Tengku Imam mengatakan hebat tak wakah kah kaduk kampungnya ke kawak kah ke, itu Tengku Imamnya dah ikut pengajian waktu itu. Harus paham betul itu urusan keluarga. Tengku Imam harus bijaksana mengatakan ke betul. Malah dia dulu waktu mau solatkan dia tanya, ada anak suruh imam, anak ada siapa yang menjadi imam dari pihak keluarga? Imam. Jangan kita serobot, Pak. Di saat itu kita tidak, bahkan ada hadis yang menyatakan tidak diterima solat orang yang menyerobot izin tanpa izin dari keluarga, tidak diterima solatnya. Jadi di sini benar sesuai dengan hadis Nabi itu disebutkan yang menurunkan jenazah yang punya hubungan kerabat. Lalu
Ini berdasarkan pertama ayat Allah, surah Al-Anfal ayat 75. Allah mengatakan wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah. Semua orang yang punya hubungan rahim itu lebih utama sesama mereka, telah termaktub di dalam kitab Allah. Nah, jadi lebih utama dalam yang punya hubungan rahim. Kemudian juga hadis Nabi yang hadis yang menyatakan tentang pernyataan Ali waktu memandikan jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian setelah dibereskan jenazah Nabi, lalu ketika menurunkan, membawa, maka Ali menyatakan bahwa semua yang mengurusin urusan jenazah Nabi adalah yang punya hubungan kerabat dengan Nabi, termasuk Ali sebagai sepupu sekaligus menantunya, lalu kemudian Ibnu Abbas sebagai sepupunya, dan Abbas adalah pamannya. Jadi semua yang menangani jenazah Nabi adalah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang menjadi perwalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian masalah perempuan harus diutamakan yang punya hubungan kerabat dengannya, juga berdasarkan keterangan anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kabbara ala Zainab binti Jahash arba'an. Umar bin Khattab setelah mensalatkan jenazah Zainab binti Jahash, yaitu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa arsala ila azwajin Nabi, kemudian dikabarkanlah kepada istri-istri Nabi yang lain. Jadi setelah disolatkan mau dikuburkan, Umar mengabarkan atau bertanya kepada istri-istri Nabi yang lain, may yudkhil hazihi qabraha, ini siapa yang akan membawa jenazah Zainab ke kuburan dan memasukkannya, artinya menurunkan jenazah Zainab ke kuburan, siapa nih? Kata Umar. Lalu kemudian faqulna, istri-istri Nabi mengatakan, man kana yadkhulu 'alaiha fi hayatiha, siapa yang boleh, yadkhulu 'alaiha itu siapa yang boleh melihatnya waktu hidupnya, dialah yang paling berhak untuk menurunkan jenazah. Maksud boleh melihat, Zainab ni seorang perempuan yang boleh melihatnya tanpa jilbab adalah orang-orang yang punya hubungan mahram, yaitu yang mahram dengannya, itu tuh ayahnya, kakeknya yang sudah kita sebutkan, anaknya, atau siapa sajalah yang punya hubungan mahram. Itu kata istri-istri Nabi memberitahu Umar, turunkan orang yang di saat dia hidup dia boleh disentuh oleh orang itu, maka orang itulah yang boleh menyentuhnya untuk memasukkan ke kuburan. Hari ini kan masalah ini kan kurang terperhatikan, Pak. Belum jenazah urinang, waktu kita bawa, kita asal-asalan tanpa menanya dulu keluarga, asal-asalan turun yang muda-muda turun, yang muda-muda turun. Turun anak muda, entah siapa-siapa, anak muda mabuk, anak muda sampai-sampai turun semuanya apa. Setelah turun sambut jenazah perempuan. Perempuan walaupun sudah dikafankan, itu dipegang pun tak boleh kecuali oleh mahramnya. Jadi kita sambut kan terpegang pantatnya, terpegang balik sana, balik kena kan terpegang. Tak boleh. Makanya ni perlu diperbaiki. Perlu diperbaikinya. BKM perlu mewanti-wanti hanjut semua keluarga, siapa anak turun. Kalau anak-anaknya nak mau turun, maka cari orang yang masih dekat hubungan dengan dia. Misal yang kerabat utama kecil-kecil, masih anak kecil-kecil tak bisa turun, maka cari yang punya hubungan kerabat dengannya. Tak ada juga baru boleh orang lain. Itu pun berhati-hati jangan sampai menyentuh area-area yang kira-kira bermasalah kalau disentuh. Sampai segitu terjaganya jenazah seorang perempuan, dan tak boleh asal-asalan. Yang laki aja disuruh turunkan sama keluarga, apalagi yang perempuan.
Ya. Nah, suami boleh enggak? Suami itu walaupun tidak punya secara status kan suami bukan mahram. Karena kalau mahram enggak boleh kawin lah sama suami. Tetapi dia adalah orang yang paling utama selain mahram yang memegang, yang dibolehkan memegang jenazah istrinya. Karena waktu hidup dia juga yang paling bebas bersama istrinya, maka ketika mati dia pula yang paling utama juga untuk dimuliakan dengan menurunkan jenazah. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah ketika Aisyah sakit kepala, kata Rasulullah, apa yang engkau khawatirkan? Kalau engkau meninggal, ya, maka akulah yang akan memandikanmu, akulah yang mensolatkanmu, akulah yang mengkafankanmu, akulah yang mensolatkanmu, dan juga akulah yang akan menurunkanmu ke kuburan dan aku menguburkanmu. Ini bahasa Nabi, suami itu juga paling berhak menurunkan jenazah istri. Itu perkara yang patut kita jaga. Kemudian ada satu perkara yang mungkin Bapak Ibu jarang dengar, tapi sebenarnya ini di antara sunnah, kalau bisa dijaga, yaitu kalau bisa yang menurunkan dan menguburkan jenazah, waktu turun pegang jenazah kuburkan, itu utamakan alla yakuna qad jama'a ahlahu fi tilkal lailah. Diutamakan orang yang malamnya tidak melakukan hubungan suami istri. Ya kan? Ada bukan hubungan suami istri yang saya tek-teknya kan? Jadi yang paling utama yang malamnya tidak melakukan hubungan suami istri. Orang yang walaupun dia bukan sedang berjunub, udah mandi junub subuh tadi, tapi yang malamnya tidak melakukan hubungan suami istri, itu yang lebih utama. Berdasarkan hadis Nabi, sedikit lagi, berdasarkan hadis Nabi. Jadi ketika ini hadis dari Anas bin Malik, ketika anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dan kami melihat air mata Rasulullah mengalir, lalu kemudian faqal, Rasulullah berkata, hal fikum min ahad lam yuqarif al-laila? Ada di antara kalian yang tadi malam tidak melakukan hubungan dengan istrinya? Faqala Abu Talha menjawab, ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Qal fa anzala fi qabriha fa nazala fi qabriha fa qabaraha. Kata Rasulullah, kalau begitu kan tidak cukup orang pada waktu itu, tidak cukup orang, sehingga Rasulullah mengatakan, di antara orang-orang kalian siapa yang tidak berhubungan suami istri tadi malam? Ana ya Rasulullah, kata Abu Talha. Kalau begitu engkau tunggu di bawah. Dia yang disuruh turun ke dalam kuburan untuk menunggu jenazah. Nah, ini tidak berlawanan dengan hadis yang disebutkan tadi, bahwa yang paling utama kan yang punya hubungan keluarga. Tetapi di saat seperti itu, di waktu itu kan keadaan masih di awal-awal keislaman, sehingga kan banyak dari kalangan yang keluarga si mayat kadang-kadang masih kafir, masih ini masih itu, sehingga di saat itu dibolehkan. Jadi intinya hadis ini ingin mengatakan bahwa sebaiknya yang turun ke kuburan, membereskan kuburan, membuat persiapan untuk menyambut jenazah, itu yang tidak berhubungan suami istri. Apa maksudnya Bapak Ibu? Dijelaskan oleh para ulama, karena ini urusannya dengan musibah kematian, maka lebih bagus yang tidak melampiaskan nafsu dunianya, karena berhubungan itu termasuk salah satu nafsu yang dilampiaskan di dunia. Maka diutamakan yang tadi malam tidak melampiaskan nafsunya. Itu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi itu yang kita bisa kabarkan di malam ini. Kita sambung lagi nanti.